Hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan, kini mulai dibenahi secara bertahap. Perubahan ini menjadi bagian dari penguatan budaya kerja yang lebih disiplin, tertib, dan profesional demi menciptakan pelayanan yang semakin baik. Penampilan yang rapi dan profesional bukan sekedar tampilan, melainkan simbol kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen pelayanan. KPU Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang tertib, profesional, dan berintegritas guna memberikan pelayanan terbaik. Dulu, pelayanan kami masih dilakukan secara konvensional. Proses administrasi kami memerlukan waktu karena sistem yang kami miliki belum terintegrasi secara optimal. Kami sadar pelayanan kami kepada masyarakat menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan bangga, kami menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Melalui penguatan sistem kerja serta penerapan pelayanan berbasis digital, KPU Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen memberikan layanan yang efektif, modern, dan terpercaya. Pengolahan data dan pelaporan sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan proses yang lebih panjang dan memakan waktu. Sekarang, pelaporan dan monitoring kinerja dilakukan secara digital. Proses kerja menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Sidoarjo dalam membangun tata kelola yang modern dan profesional. Perubahan ini bukan hanya tentang sistem, tetapi tentang komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. KPU Kabupaten Sidoarjo terus bertransformasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bersama, kami hadir untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. KPU melayani. KPU Sidoarjo selalu di hati. KPU Sidoarjo on fire. Kalau dulu sih sebelum saya terjun ke PPS ya, sebenarnya ada rasa ketertarikan Mbak Rahma, tapi cuma sedikit. Tapi seiring berjalannya waktu, nervous itu hilang Mbak Rahma. Karena saya belajar banyak dari teman-teman PPS senior. Ternyata Mbak Rahma, pemilu itu nggak cuma 1 hari. Jadi saya kira dulu itu pemilu cuma tinggal datang ke TPS, nyoblos, selesai. Nah ya, yang paling menonjol sih dari sisi tanggung jawab. Jadi ketika dulu PPS mungkin setelah tahapan ya sudah tugas selesai. Ketika masuk di CPNS saya merasa tanggung jawabnya nih lebih gede dan juga lebih berkelanjutan. Jadi KPU Sidoarjo menurut saya dan bagi hemat saya lebih keren dan lebih on fire dari pengalaman kerja saya yang sebelumnya. Pemilihan umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Indonesia yang
adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Rahma di Delta Podcast KPU Sidoarjo. Nah, senang sekali rasanya kembali lagi bersama menemani teman pemilih nih di Delta Podcast KPU Sidoarjo. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang peran generasi muda dalam mengawal pemilu. Karena kadang banyak tuh yang mikir pemilu itu ribet, serius, atau bahkan cuma urusan orang-orang tertentu aja. Padahal nyatanya anak muda itu juga punya peran penting loh di dalamnya. Nah, karena topik kita kali ini adalah tentang generasi muda, tentunya narasumber kita hari ini juga seorang generasi muda yang pernah punya pengalaman terjun langsung nih di dunia kepemiluan. Menariknya lagi, perjalanan beliau ini dimulai dari yang awalnya mungkin sama ya kayak kita, sama kayak anak muda lainnya yang masih awam soal pemilu. Tapi beliau mencoba terlibat sebagai PPS di Kabupaten Sidoarjo. Sampai akhirnya sekarang menjadi CPNS di KPU Kabupaten Sidoarjo. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Mbak Sisilia Safatul Qaulin. Selamat datang Mbak Sisi. Selamat datang Mbak Rahma. Luar biasa sekali. Iya. Sebelum kita ngobrol nih, mungkin boleh dong disapa dulu teman pemilih kita yang lagi nonton episode kita pada hari ini. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman pemilih? Saya harap teman pemilih semua sehat dan juga bahagia dimanapun teman pemilih berada. Terima kasih atas sapanya Mbak Sisil. Nah, ini mungkin teman pemilih masih banyak yang belum kenal nih Mbak ya. Oke. Bisa kenalan dulu dong, aktivitasnya Mbak Sisil di KPU Sidoarjo ini seperti apa sih? Oke, baik Mbak Rahma dan teman pemilih semua. Perkenalkan, saya Sisilia Qaulin. Saya merupakan CPNS KPU Kabupaten Sidoarjo dari Subbag Keuangan Umum dan Logistik. Dan aktivitas saya sehari-hari, saya berkutat dengan kegiatan administrasi baik di non-kepemiluan maupun kepemiluan. Nah, jadi Mbak Sisil ini bisa dibilang pro keuangan nih, karena Betul. beliau ada di Subbag Keuangan Umum dan Logistik ya. Betul sekali Mbak Rahma. Luar biasa. Ya. Nah, kita mau ngobrol terkait pengalamannya Mbak Sisil nih. Oke. Sebelum masuk dunia kepemiluan, tepatnya sebelum jadi PPS mungkin ya, itu emang udah tertarik sama politik atau biasa aja atau malah nggak punya bayangan terkait politik sih Mbak? Kalau dulu sih sebelum saya terjun ke PPS ya, sebenarnya ada rasa ketertarikan Mbak Rahma, tapi cuma sedikit. Cuma saya tuh takut gitu loh ketika mau terjun. Jadi ya hanya sekedar tertarik aja, karena memang kalau misalnya kita bicara politik, pemilu itu kan dampaknya kan luar biasa buat kita semua. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Rahma. Nah, terus apa tuh yang mendasari Mbak Sisil untuk daftar jadi PPS tuh kenapa tuh? Karena awalnya tertarik sedikit, tapi lama-lama itu jadi tertariknya besar sekali Mbak Rama. Terus ada satu waktu itu saya diinfokan sama teman saya yang kerja di kelurahan untuk ada pendaftaran PPS. Nah dari situ saya udah modal nekat aja, daripada saya cuma tertarik tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu kan percuma ya. Ya udah saya terjun langsung Mbak Rahma ke PPS gitu. Tapi sebelumnya ada nggak sih bayangan terkait PPS itu apa, PPS itu seperti apa, itu ada nggak bayangan kayak gitu? No, tidak ada bayangan. Jadi saya cuma tahunya itu kan kita KPPS aja yang di TPS. Karena kan dulu saya nggak ada urusan sama sekali di situ. Kemudian waktu terjun masuk, nah itu saya baru belajar tuh dari PKPU, dari internet, dari buku-buku. Baru akhirnya saya tahu PPS itu apa, tugasnya apa, dan kewenangannya apa. Gitu sih Mbak Rahma. Berarti emang ketika
jadi PPS itu ya belajarnya waktu jadi PPS itu ya. Betul sekali Mbak Rahma. Nah, ketika jadi PPS nih, lebih banyak excitednya, nervousnya atau seperti apa? Karena kan bisa dibilang tuh pengalaman pertama kali ya di dunia Betul. kepemiluan. Kalau waktu itu sih both of them ya, jadi nervous iya, kemudian takut juga iya, tapi excited juga iya. Jadi misalnya nih, saya tuh paling excited di mana saya ini jadi PPS, jadi salah satu penyelenggara pemilu. Jadi kan saya turut andil dalam pesta demokrasi. Tapi saya juga nervous. Kenapa? Karena saya belum ada nih background dari politik, saya juga bukan anak politik. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, nervous itu hilang Mbak Rahma. Karena saya belajar banyak dari teman-teman PPS senior, belajar banyak dari sosial media ya, karena kan kita Gen Z kan kita lot of knowledge from social media gitu. Nah, tadi saya lupa nanya nih Mbak Sisil. Mbak Sisil ini PPS di mana nih? Lebih tepatnya kalau boleh tahu. Kalau dulu sih saya PPS di Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, gitu Mbak Rahma. Nah, mungkin ini teman-teman Pucanganom ya. Ya, mungkin teman-teman Ada yang kenal Mbak Sisil kemarin. betul, teman-teman ini PPS. PPS kalian guys kemarin di pemilu dan pilkada Ya, kemarin. enggak, Ya. saya di pemilu aja. Pemilu aja. Iya. Nah, ini, Gitu, inilah ya. PPS kalian teman-teman. Ya, Ini wajahnya cantik ya. terutama buat teman-teman PPS di Kecamatan Sidoarjo, halo. Ya, luar biasa sekali. Nah, terus waktu jadi PPS kemarin, hal apa sih yang bikin kaget waktu pertama terjun jadi PPS tuh? Wah, kalau kagetnya, kita bicara kaget, ternyata Mbak Rahma, pemilu itu nggak cuma 1 hari. Jadi saya kira dulu itu pemilu cuma tinggal datang ke TPS, nyoblos, selesai. Ternyata ketika saya terjun di PPS itu, wah, tahapannya luar biasa sekali. Saya merasakan sendiri ketika di PPS, pertama kita ngurusin data pemilih. Dulu saya ngurusin di kelurahan itu sekitar 4.000 lebihan lah data, terus kemudian saya ikut BIMTEK di ke KPU, saya ikut BIMTEK di PPK, saya juga nge-BIMTEK Pantarlin, nge-BIMTEK KPPS, dan itu sangat luar biasa sekali tahapannya, dan itu bikin kaget. Ternyata tidak sesimpel yang saya pikirkan, ternyata sangat complicated, gitu Mbak Rahma. Tapi menurut Mbak Sisil sendiri sebagai generasi muda yang bisa dibilang awam ya pada awalnya, jadi PPS itu susah nggak sih dengan tahapan yang panjang, terus kegiatan yang padat mungkin ya, seperti itu? Kalau untuk orang awam sih sebenarnya nggak ada yang susah ya Mbak ya. Karena ternyata ketika saya terjun di PPS itu saya bisa belajar banyak. Kalau misalnya saya butuh belajar tentang kepemiluan, aturan, atau PKPU, saya bisa langsung ke JDIH. Terus kalau misalnya saya pengen tahu nih kegiatan KP itu apa, saya langsung ke sosial media. Karena memang kebetulan sosial media KPU Sidoarjo itu sangat aktif. Jadi mungkin teman pemilih bisa langsung cek di sosial media KPU Kabupaten Sidoarjo karena sangat interaktif sekali gitu. Terus kemudian kalau saya mau belajar materi-materi banyak sekali di internet. Bahkan saya juga dulu pakai AI juga loh Mbak Rahma. Iya, jadi saya cari tahu gitu. Jadi kalau untuk susah enggaknya sih sebenarnya mudah kalau mau belajar gitu. Semua pasti mudah kalau ada kemauan untuk belajar. Betul gitu sekali ya. Mbak Rahma. Nah, tadi sekarang aku penasaran nih Mbak Sisil. Boleh dong diceritain pengalaman yang memorable banget nih menurut Mbak Sisil waktu jadi PPS kemarin? Sebenarnya banyak yang memorable ya, tapi yang paling saya ingat tuh ya Mbak Rahma, saya pernah pulang jam 2 malam cuma ngurusin data Mbak Rahma. Dan terima kasih banyak saya ucapkan ke teman-teman PPK dan PPS yang senior yang sudah mengajarkan saya tentang data. Di 1 hari itu saya start dari habis maghrib, pulang jam 2 dan untungnya datanya clear gitu Mbak Rahma. Dan itu sangat memorable, ternyata susah juga ya jadi PPS, berat juga gitu loh. Pulang jam 2 pagi ya? Betul Mbak Rahma. Itu dari jam berapa tuh? Dari habis ngurusin maghrib. data? Dari habis maghrib sampai jam 2, berarti berapa jam tuh? 8 jam Iya, ya, kurang lebih betul. 8 jam. 8 jam ngurusin data doang. Betul. Luar biasa itu. Ya, pasti capek dong. Capek banget. Pusing pasti ya. Iya pusing. Ternyata sekarang terjun di KPU-nya malah gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas setelah ini nih. Terus ada nggak sih momen-momen yang bikin Mbak Sisil tuh ternyata
kerja pemilu itu nggak sesimpel yang dibayangin ya. Selain dari ngurusin data yang tadi ya mungkin. Ada, tentunya ada. Jadi ada satu waktu itu ketika rekapitulasi di PPK, karena kan kalau kita di PPS itu kita ada rekapitulasi perhitungan suara di PPK. Nah itu saya ada satu waktu sampai mikir, ini kok nggak selesai-selesai, kok masih ada lagi tahapan, padahal saya sudah melakukan banyak hal, tapi kok nggak selesai-selesai gitu. Ya itu sangat-sangat wow sekali lah pada waktu itu gitu. Jadi tahapan yang banyak itu ya yang bikin ternyata pemilu nggak sesimpel nyoblos doang, Iya. simpel satu hari selesai gitu ya. Betul Tapi sekali. banyak rentetan tahapan itu banyak gitu ya. Betul sekali Mbak Rahma. Nah ini yang menarik nih. Ini kan setelah jadi BPS nih Mas Isi. Betul. Terus sekarang jadi CPNS. Kan di BPS tuh udah ngerasain ya pusingnya ngurusin data, terus pulang sampai jam 2 pagi. Terus sekarang jadi CPNS di KPU Kabupaten Sidoarjo. Itu emang udah direncanakan atau seperti apa tuh? Boleh dong diceritain. Oke, kalau untuk masuk PNS sendiri sih sebenarnya memang mau masuk PNS. Tapi saya dapat info nih Mbak Rahma dari teman saya. Ada PNS KPU. Nah, karena saya merasa saya sudah memiliki sedikit pengalaman di PPS, ya udahlah, saya sikat aja tuh, saya masuklah ke CPNS KPU, saya daftar dan alhamdulillahnya saya masuk menjadi CPNS KPU dan alhamdulillahnya Mbak Rahma, saya masuk itu 100% gratis. Jadi dari tes SKD, SKB, bahkan sampai sekarang saya berdiri di sini, saya duduk bersama Mbak Rahma, itu tidak dipungut 1% pun biaya. Jadi alhamdulillah integritasnya luar biasa di KPU. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dong buat KPU. Nah, terus dari ini kan sekarang jadi CPNS di KPU nih ya. Pengalaman waktu jadi PPS kemarin tuh membantu nggak sih ketika bekerja di KPU sekarang? Meskipun mungkin kita belum dalam masa tahapan ya sekarang. Kalau untuk saat ini sangat membantu ya Mbak Rahma ya, karena ternyata ketika saya masuk di KPU Kabupaten Sidoarjo banyak sekali istilah-istilah yang mungkin kalau saya nggak di PPS saya nggak ngerti. Misalnya nih sidalih, siakba itu apa? Kalau misalnya saya nggak masuk di PPS, mungkin saya pasti benar-benar start from zero. Saya nggak tahu apa-apa. Untungnya ketika saya masuk PPS, saya sedikit banyak sudah memahami lah beberapa istilah-istilah tentang pemilu. Jadi kurang lebihnya membantu cukup banyak lah dulu itu Mbak. Dan mungkin selain itu juga udah pernah ngerasain ya tahapan kemarin itu seperti apa dan mungkin punya gambaran untuk tahapan kedepannya seperti apa. Nah, ada nggak sih perbedaan yang paling dirasa ketika jadi PPS terus sekarang jadi CPNS? Tentunya ada ya Mbak Rahma ya, yang paling menonjol sih dari sisi tanggung jawab. Jadi ketika dulu PPS mungkin setelah tahapan ya sudah tugas selesai. Ketika masuk di CPNS saya merasa tanggung jawabnya nih lebih gede dan juga lebih berkelanjutan. Saya nggak bisa sekali tahapan kepemiluan maksud saya selesai enggak, tapi saya akan seterusnya. Saya bertanggung jawab seterusnya tentang pekerjaan saya. Dan kalau PNS kan mungkin masa kerja 30 tahun ya. Jadi saya memikul tanggung jawab itu selama 30 tahun ke depan. Tuh. Ya itu masih lama ya 30 tahun. Sangat lama Mbak Rahma. Enggak apa-apa. Dijalani aja. Namanya juga kehidupan. Iya, namanya juga kehidupan. Betul sekali. Kemarin waktu jadi CPNS kira-kira ada culture shock nggak sih? Oh tentu. Jadi kebetulan saya dulu dari swasta, dari sektor swasta, saya pindah menjadi CPNS. Tentunya sangat beberapa hal itu menjadi culture shock dari saya. Pertamanya dari ritme kerjanya, kemudian dari administratifnya itu sangat detail sekali ternyata kalau di PNS. Mungkin ini yang menjadi culture shock bagi saya. Tapi ke depan karena ini sudah berjalan hampir 1 tahun ya saya menjadi CPNS. Sekarang sudah mulai terbiasa dari mulai ritme kerjanya, terus dari administratifnya, dan kebetulan saya dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport saya. Jadi KPU Sidoarjo menurut saya dan bagi hemat saya lebih keren dan lebih on fire dari pengalaman kerja saya yang sebelumnya gitu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Nah berarti menyenangkan sekali nggak bekerja di KPU Sidoarjo? Oh, sangat menyenangkan. Saya dikelilingi orang-orang yang sangat suportif, saya dikelilingi orang-orang yang sangat positif. Jadi saya bisa lebih
mengembangkan kompetensi diri saya di sini gitu. Luar biasa sekali. Ini adalah testimoni asli dari CPNS KP Sidoarjo ya teman pemilih. Betul Nah, sekali. Terus kira-kira dari Mbak Sisil sendiri Iya. pelajaran terbesar apa sih yang didapat dari perjalanannya mulai dari PPS terus sampai jadi CPNS? Kalau dari saya pribadi ya Mbak ya, saya belajar kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi saya dari PPS mulai dari nol, kemudian saya merangkak menjadi sekarang CPNS, itu tidak serta-merta langsung jadi CPNS. Tetap ada usaha meskipun kecil, dan akhirnya boom, sekarang saya di KPU Kabupaten Sidoarjo dan bergabung bersama orang-orang yang sangat mendukung saya di karir saya. Luar biasa sekali. Nah terakhir nih Mbak Sisil, mungkin ada satu pesan buat teman pemilih yang mungkin nanti pengen nih tertarik terjun langsung di dunia kepemiluan. Kalau untuk pesannya sendiri, jangan pernah takut buat mencoba. Karena dulu saya memang sempat ragu dan takut ya, karena nggak punya pengalaman. Tapi saya nekat aja. Jadi untuk teman-teman pemilih yang mungkin ingin bergabung ke dunia kepemiluan, tapi takut karena nggak punya pengalaman, terjun aja dulu. Nanti pengalaman bisa sambil jalan, sambil belajar. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Rahma. Terima kasih banyak Mbak Sisil. Iya. Jadi coba aja dulu gitu ya. Betul sekali. Meskipun kita nggak ada pengalaman, kita punya rasa takut, yang penting kita harus coba aja dulu. Betul sekali Mbak Rahma. Nah, seru banget obrolan kita hari ini dari cerita Mbak Sisil. Ternyata anak muda yang awalnya awam soal pemilu, itu juga bisa belajar, berkembang, dan ikut terjun langsung mengawal jalannya pemilu. Nah, semoga cerita hari ini bisa jadi motivasi nih buat teman pemilih yang mungkin masih ragu untuk ikut berkontribusi di dunia kepemiluan, termasuk jadi badan ad hoc di tahapan pemilu berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Sisil atas waktunya menjadi narasumber kita hari ini. Dengan senang hati Mbak Rahma. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti sosial media resmi KPU Sidoarjo dan nantikan Delta Podcast berikutnya. Terus dukung komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan terpercaya melalui pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi dengan tagline KPU Sidoarjo on fire, optimis, netral, fasilitatif, integritas, responsif, efektif. Saya Rahma pamit undur diri. KPU melayani. KPU Sidoarjo selalu di hati. KPU Sidoarjo on fire. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.